Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Estu Mahanani dalam materi homeroom session tentang rukun iman, di mana materi kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Simak baik-baik ya, soli dan solihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya mengenai iman. Kemudian Rasulullah pun menjawabnya, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Inilah 6 rukun iman yang wajib kita tahu. Iman mengharuskan adanya sikap menerima dan tunduk. Diperlukan juga pengetahuan untuk mendapatkan sikap tunduk dan menerima, sehingga pengikraran kita tidak semata ada di lisan saja, tetapi juga diiringi hati yang tunduk dan menerima, tidak menolaknya. Jadi dalam pengertiannya, rukun iman ialah ibadah-ibadah hati yang diwajibkan pada setiap muslim. Tidak sah keislaman seseorang kecuali dengan meyakininya. Oleh karena itu, ia disebut sebagai rukun iman. Seperti pula yang kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, beribadah itu adalah segala perbuatan dan perkataan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, dari sini kita harus mengetahui bahwasanya beriman dengan wujud Allah hukumnya ialah wajib. Karena barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah, maka dia bukan orang yang beriman. Di sini saya akan mengambil kisah tentang Fir'aun. Fir'aun ini pernah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Siapakah Rob alam semesta?" Fir'aun tetap menyimpan keyakinan dalam hatinya akan adanya Allah. Kemudian Nabi Musa berkata lagi kepadanya, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rob yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata." Quran Surat Al-Isra ayat 102. Akan tetapi Fir'aun tetap mengingkarinya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Quran Surat An-Naml ayat 14. Cakupan yang kedua ialah beriman dengan keesaan Allah dalam rububiyahnya. Artinya meyakini bahwa dialah satu-satunya Rob yang esa dalam rububiyahnya. Rob sendiri artinya pencipta, pemilik, pengatur semua hal yang merupakan perbuatan Allah yang khusus baginya. Dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 pun sudah dijelaskan bahwasanya Allah itu esa. Allah adalah Rob yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kemudian yang ketiga ialah beriman terhadap keesaan Allah dalam uluhiyahnya, bahwasanya Allah Ta'ala sajalah yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, dan tidak ada sekutu baginya. Rasulullah pun pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi kalimat tauhid inilah yang membedakan orang Islam dengan orang yang kafir. Kemudian yang keempat ialah beriman terhadap asma dan sifat Allah, yakni beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita wajib mengimani Allah dalam nama dan sifat Allah sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwasanya Allah itu Maha mendengar juga Maha melihat. Namun pendengaran Allah dan penglihatan Allah itu tidak sama dengan pendengaran makhluk. Dan tentu saja berbicaranya Allah tidaklah sama dengan berbicaranya makhluk. Sebagaimana berbicaranya kucing tidak sama dengan berbicaranya manusia. Menetapkan nama dan sifat untuk Allah harus sesuai dengan nama dan sifat yang Dia berikan untuk dirinya.
dalam kitabnya atau disampaikan oleh Rasulnya. Tidak boleh juga melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, karena tidak seorang pun yang lebih mengetahui Allah daripada Allah sendiri, dan tidak ada sesudah Allah orang yang lebih mengetahui Allah daripada Rasulnya. Sholi dan sholihah, yuk hafalkan hadis tentang rukun iman sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, fa akhbirni an imani, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, qala shadaqatah. Artinya, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ia mengatakan, engkau benar. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Demikianlah pembahasan iman kepada Allah, semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.